Pemirsa, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru 51,3%. Ya, apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan mengapa penyerapan lamban dilakukan, dan berikut dialog rekan kami David Silahoy bersama dengan Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman. Memanas hubungan Menteri Keuangan dengan Pemda ini ya. Ada beberapa Pemda yang kemudian juga membantah begitu. Di mana sebelumnya pada 7 Oktober 2025 Menteri Keuangan Purbaya Sadewa digeruduk 18 gubernur nih dari berbagai daerah. Bicara juga soal transfer ke daerah. Nah sekarang ini soal dana mengendap APBD di bank. Dari riset KPPOD, apa akar utama lemahnya serapan APBD? Ya, ini sebetulnya kalau dari catatan kami, Mas David, ini penyakit menahun ya, atau problem yang selalu terjadi dari waktu ke waktu soal dana yang mengendap di bank, dan itu bisa berakar pada sejumlah persoalan. Ada yang sifatnya itu sangat struktural, artinya akarnya itu berada pada kerangka tata kelola kebijakan. Dan kalau kita bicara pada tata kelola kebijakan, itu persoalan itu tidak murni dimonopoli oleh persoalan yang ada di pemerintah daerah, tetapi juga seperti apa kerangka kebijakan nasionalnya. Itu di level struktural. Ada yang memang sangat berada pada domain yang sifatnya sangat teknis di lapangan. Ini kita bicara kapasitas, terutama di level birokrasi gitu ya. Pertama terkait dengan persoalan di level struktural tadi itu, kenapa dana mengendap apalagi di periode-periode seperti sekarang, di pertengahan tahun menuju akhir tahun, itu karena memang Mas David dan juga para pemirsa, kita bisa cek seperti apa siklus ya perencanaan penganggaran yang terjadi di pemerintah daerah. Setiap tahun pemerintah daerah, pengesahan APBD tahun depan, katakanlah sekarang di tahun 2025, untuk APBD 2026, itu kan pengesahan APBD, perda APBD itu di Desember ya. Dan harapannya, gas atau argo realisasi anggaran itu diharapkan itu sudah mulai berjalan di bulan Januari dan seterusnya. Tapi pada praktiknya yang kami lihat, gitu ya, itu kenapa baru bisa terrealisasi di semester kedua sampai akhir, itu karena memang pertama, terutama pedoman teknis dari pemerintah pusat, dari kementerian dan lembaga teknis terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sejumlah sektor itu seringkali terlambat sampainya di pemerintah daerah. Sehingga proses lelang, kemudian yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu pasti terseret ke semester kedua, gitu ya. Sehingga jadi ini kelemahan maksudnya aturannya atau apa namanya, birokrasi yang berbelit atau seperti apa? Aturannya, karena pemerintah daerah ketika mereka melakukan proses pengadaan barang dan jasa di level daerah atau di level lokal itu mesti menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, gitu ya. Dan petunjuk teknis ini harapannya itu kan yang diharapkan oleh pemerintah daerah itu bulan-bulan awal setiap tahun anggaran. Tapi pada praktiknya itu bisa molor sampai bulan April Mei gitu ya. Sehingga pemerintah daerah, kalau yang Anda lihat kenapa bisa molor ya? Maksudnya kenapa bisa sampai bulan April begitu jauh sekali? Ya, itu terjadi problem di pemerintah pusat bagi kami, dan itu adalah penyakit menahun juga. Gitu ya. Kenapa setiap tahun hal seperti itu, yang mestinya ini menjadi bahan evaluasi bagi kementerian dan lembaga di level nasional, gitu Mas. Sehingga seperti yang tadi kami sampaikan, kenapa belanja atau realisasi belanja itu menumpuk di akhir tahun, karena tadi itu prosesnya itu bergeser gitu ya, di pemerintah daerah, dan seringkali pembayaran atau pencairan kepada pihak ketiga, misalnya kepada vendor-vendor itu baru di akhir masa kontrak Mas. Biasanya itu di akhir-akhir tahun gitu ya. Sehingga sekarang pemerintah daerah itu menyimpan dana tersebut di bank-bank di daerah, gitu ya. Sehingga itu kenapa dananya itu mengendapnya cukup tinggi. Nanti kita bisa lihat realisasi di akhir tahun itu pasti dana yang mengendap di bank itu pasti akan menurun, gitu ya. Oke, itu Pak Arman, kalau saya di dalam bisnis ya, yang setahu saya itu biasanya kalau orang ada kontrak misalnya untuk bikin acara seperti itu, biasanya tuh atau pembelian barang begitu, logistik itu biasanya bayar tuh antara 2-3 bulan gitu, ada yang bahkan 4 bulan baru dibayar begitu. Nah, apakah yang seperti ini diberlakukan juga pada pemerintahan yang Anda ketahui? Iya, seperti itu Mas. Dari misalnya pembayaran terhadap vendor-vendor atau kepada pihak atau kontraktor gitu ya, itu terjadi di bulan-bulan akhir di setiap tahun anggaran gitu ya. Nah, sehingga menunggu itu memang dana itu mestinya disimpan di bank gitu ya, biar aman bagi pemerintah daerah.
Sehingga ketika kita sekarang bicara bulan September, bulan Oktober, itu memang dana itu belum dikeluarkan, gitu ya, dari bank terkait yang disimpan oleh pemerintah daerah. Itu problem yang pertama yang kami lihat, gitu ya. Kenapa dana mengendap itu menjadi problem yang selalu kita lihat setiap tahun. Ya, ini karena seperti yang tadi disampaikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, problem struktural yang kedua. Dari dulu kan Mas David kita selalu mendengar istilah money follow program ya, gitu ya, bukan money follow function. Artinya ketika kita bicara money follow program, yang mesti dilihat adalah bagaimana kualitas perencanaan program yang tertuang baik itu di dalam kerangka jangka menengah itu RPJMD maupun kerangka perencanaan tahunan yang kita sebut dengan rencana kerja pemerintah daerah itu benar-benar direncanakan secara matang, sistematis, sehingga dukungan anggarannya itu juga benar-benar disokong dengan kualitas APBD dan juga kualitas realisasinya, gitu ya. Tapi dalam Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, Bobi menyebut dana pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di bank tidak sampai 1 triliun rupiah. Bobi Nasution mengatakan bahwa RKUD rekening kas uang daerah Pemda Sumatera Utara hanya satu saja, yakni di Bank Sumut. Hari ini saldo di Pemda Sumut di bank tersebut senilai 990 miliar rupiah. Bahkan pembayaran beberapa kegiatan masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran. Dirinya pun mengatakan bahwa dana Pemprov yang ada di bank tidak seperti kata di Kemenq. Kami data di Kemenq, meskipun begitu Gubernur Sumatera Utara ini mengaku akan mengecek kembali soal data yang disampaikan oleh Purbaya. Poin aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik Saya terkini. senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. Tuduh poin aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitu pun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pelabuhan Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat.